Ustadz, saya mau tanya, apakah di akhirat kalau kita masuk surga kita bisa mencium tangan Rasulullah SAW? Tidak hanya memandang wajahnya, tapi juga memeluk Nabi. Apakah bisa? Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi, dipeluk Nabi. Lalu kata Nabi, kamu meluk kenapa? Aku ini berkulit hitam ya Rasulullah, aku budak hamba saya, amalku tidak banyak, aku tidak yakin nanti di surga bisa memeluk engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, kita ikuti sunnah Nabi, tak kita tinggalkan, maka kita insya Allah akan bersama dengan Nabi SAW. Apakah layak kami mencium Nabi padahal hidung kami lebih banyak mencium yang haram? Apakah kami layak melihat Nabi padahal mata kami lebih banyak menengok yang haram? Apakah kami layak mendengarkan kata-kata Nabi padahal telinga kami lebih banyak mendengar yang haram? Apakah lebih layak tangan kami ini bersalaman dengan Nabi? Hanya satu saja yang bisa kita mintakan, astaghfirullahaladzim. Yang punya masa lalu banyak silap salah, taubat nasuha, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang masuk neraka? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, mlebu nang surga. Siapa saja yang bersyahadat masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in sarak, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga? Iya, cuman masuknya kapan? Ada yang masuknya langsung direct, tapi ada yang transit. Makanya kita berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad masuk surga. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tidak layak, lil firdaus, masuk dalam surga. Wala aqwa ala naril jahimi, aku juga tak layak masuk. Aku tak bisa masuk surga, tapi aku pula tak kuat masuk neraka. Wala aqwa, aku tidak kuat ala naril jahim, masuk neraka. Zunubi mislu adadir rimali. Zunubi, dosa-dosaku, mislu adadir rimali, sebanyak buih di pantai, banyak rimal, pasir di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, tapi aku yakin engkau maha pemaaf segala silap dan dosa ya Allah. Banyak itu, renungkan itu, meneteskan air mata. Nanti malam sholat baca itu, menangis bapak di samping tempat tidur. Sampai mas, sampean ini apa? Tetap dia nangis gak berhenti. Kenapa mas? Ingat mantan. Nelayang bantal. Ustadz, saya punya pertanyaan Ustadz. Bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap Sang Ilahi? Ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, respon sahabat macam-macam. Umar mencabut pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata fa'adrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini,
falan yadurrallaha syai'a. Allah tidak rugi oleh sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat. Hari ini Abdul Somad yang menasihati, sabar ya, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan pada Allah. Ini ujian. Sabar. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal. Sabar. Memang berat. Terasa lembut lunak tanah itu dipijak. Terasa gempa bumi. Tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita, ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, ulama-ulama kita anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim, karena Allah ingin memuliakanmu. Kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Fa'amal yatima fala taqhar, jangan kau hardi. Nah, jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar. Setetes pun air matanya tak ada. Bapak nggak sedih Pak? Itu pinjaman dari Allah Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustadz nih kalau cerita selalu nggak enak aja. Oke, kita balik. Sekarang kita balik. Suami yang meninggal. Ibu tuh nggak nangis. Banyak orang heran. Ibu nggak nangis. Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Balikkan kepada Allah SWT. Bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz tentang jaringan Islam liberal yang sudah mulai marak di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah. Jadi ada di Jawa Timur Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor, Darussalam punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Itu ketua daripada MIUMI, Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia. Mereka ini punya namanya INSIS, bukan ISIS, INSIS. INSIST. Ini yang konsen dalam masalah mengcounter liberal. Jadi adik-adik nanti buat kajian, undang mereka. Cuman mereka tidak model ceramah begini, pakai makalah serius, pakai infokus. Nanti undang. Ada namanya Dr. Adian Husaini. Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi dari London, Inggris. S2-nya dari IIU, International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Ada lagi dapat doktor 2, satu dari Bonn, Pak Jerman, yang satu lagi dari Istak. Murid langsung dari Profesor Dr. Naqib Al-Attas yang ada di Malaysia. Nah, ini mereka konsen mengcounter itu. Nah, nanti adik-adik World Islamic View, bagaimana memandang dengan pandangan Islam, bagaimana program brainwash, cuci otak, bagaimana, itu semua dari pagi sampai makan siang zuhur sampai sore sehari membahas tentang masalah itu dengan pakar-pakaran. Nah, insya Allah ke depan buat program, apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, apakah triwulan, apakah caturwulan. Bulan ini Ustadz ini, bulan depan Ustadz ini. Tapi kalau untuk insist tadi harus satu paket. Nah, ini insya Allah memberikan pandangan yang baru buat kita semua insya Allah. Amin.